nggak tentang ini ya? Bener kan? Materinya ini ya? Sebentar Ibu, biar saya periksa dulu. Kenapa? Kayaknya sih iya sih, pelajaran 13 ya, 1 kali lagi kan saya hutang. Ya mudah-mudahan memang benar. Kalau bukan ini juga saya belum siapin materinya ya. Ya baik, tentang IV admixture. Apa tuh IV? IV itu adalah intravena ya. IV admixture adalah campuran dari satu atau lebih produk steril ke dalam wadah berisi cairan intravena, dimasukkan untuk penggunaan parenteral, diberikan melalui intravena. Nah, kemarin-kemarin kan udah dapat pelajaran tentang pembuatan sediaan steril ya. Dari pelajaran 1 sampai 16 semua tentang pelajaran steril. Nah, ini adalah tentang penggunaannya, aplikasinya. Nah, kemudian wadah berisi cairan intravena itu seperti ini nih, kurang lebih ya. Ada dalam bentuk vial, ada dalam bentuk soft bag gitu. Wadah berisi cairan intravena dapat dalam bentuk bag atau botol ya. Kalau ini bentuknya apa? Berarti yang ini bag, soft bag, kantong ya. Kalau yang botol yang mana? Yang botol ya, tahu kan botol yang kayak vial seperti ini, tapi ada yang lebih besar, ada yang kecil juga. Nah, ketentuannya itu apa? Sebentar ya. IV admixture ini harus dilakukan oleh seorang apoteker dan juga harus dalam kondisi steril, bebas pirogen. Ya. Kalau pirogen sekarang sudah tahu kan ya definisi pirogen? Pirogen bedanya dengan endotoksin, paham? Bisa ya, Maitza ya. Nah, kemudian teknik yang digunakan dalam mencampur adalah aseptik. Kita nggak mungkin menggunakan terminal sterilisasi kalau untuk aplikasinya, pasti aseptik ya. Nah, ini untuk tadi kan ada istilah intravena. Apa itu intravena gitu? Bedanya dengan intramuskular atau pemberian yang lain bisa dilihat di sini. Jadi kalau intravena itu langsung disuntikan dengan kemiringan jarum suntik tertentu ya, berapa derajat nih? Sekitar 45 derajat. Nah, ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, terus dimasukkan di pembuluh darah ikut mengalir bersama aliran darah. Jadi apa yang kalian berikan itu langsung oleh pasien itu langsung ada dampaknya gitu. Karena kan langsung ikut aliran darah, berbeda dengan oral gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi ada intramuskular lebih dalam, dia diberikan dengan cara tegak lurus ya, langsung ke dalam muscle, ke dalam otot ini ya. Kemudian subkutan ke kulit ya. Kemudian apa satu lagi nih nggak kelihatan, intradermal. Nah, di sini. Jadi ini ada maksudnya mereka melakukan ini. Jadi kalau memberikan intramuskular tapi jarumnya miring ya nggak bisa gitu ya. Jadi ada cara-caranya tertentu, ini ada di pelajaran farmakologi, nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam mengenai ini. Nah, kemudian kenapa harus dilakukan oleh apoteker gitu. Nah, ini contoh dari pekerjaan yang dilakukan oleh apoteker di rumah sakit ya, melakukan pencampuran, bertanggung jawab atas kegiatan pencampuran IV admixture. Karena secara teknis berkaitan dengan kontaminan itu sudah pasti ya. Kalau kalian membuat sediaan steril kan sudah diapik-apik gitu ya. Kondisinya ruangannya udah bagus, pembuatannya udah steril, entah itu aseptik atau terminal. Nah, bila dilakukan dengan tidak benar, ya percuma semuanya gitu. Jadi memang harus dilakukan oleh orang yang paham mengenai fungsi sediaan steril itu, yaitu oleh apoteker. Karena berkaitan dengan kontaminan tadi, inkompatibilitas fisika, kimia, inkompatibilitas terapeutik yang muncul gitu ya. Jadi kalau misalnya bukan oleh apoteker, mungkin ketika muncul tidak langsung dapatkan solusinya, tapi kalau udah apoteker yang memang paham mengenai hal tersebut, bisa langsung paham, oh ini kenapa gitu, kenapa begini ya gitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan stabilitas produk. Ya tentu saja ketika kita mencampur satu dengan yang lainnya, belum tentu semuanya kompatibel. Ya, ada ya senyawa-senyawa yang tidak kompatibel. Nah, juga kenapa harus dilakukan oleh apoteker? Untuk menurunkan potensial error atau kesalahan, dan juga pengamalan dari pharmaceutical care, fungsi dari apoteker di rumah sakit. Nah, ini model-model atau tipe pemberian IV admixture.
ada yang diberikannya berkelanjutan, ada yang diberikannya intermittent, ya, definisinya dibaca saja. Ada yang premix, sudah merupakan campuran yang dibuat oleh pabrik farmasi ready to use bentuknya. Jadi kalau di rumah sakit kan kadang-kadang kita mencampurkan misalnya di sini contohnya ada lidocaine, potasium, nitrogliserin, atau kadang-kadang vitamin juga ya dicampurkan ke dalam softbag seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam diberikan ke pasien gitu. Nah, kalau yang cara seperti itu manual itu lebih ekonomi satu gitu ya, cuma memang ada resiko. Tapi beberapa yang memiliki resiko yang lebih tinggi mungkin dibuat oleh pabrik farmasi itu lebih baik ya. Jadi di rumah sakit itu tinggal pakai saja, tinggal dikoneksikan dengan siring-siring apa sih apa namanya ya, infusion set ya istilahnya ya, infusion set. Ada yang nanti kita lihat gambarnya, langsung tinggal digunakan. Nah, kemudian pencampuran obat suntik yang dilakukan di ruang steril dan dilakukan di kondisi khusus ya. Nah, ini untuk ruang steril misalnya untuk sediaan yang sitotoksik. Kemudian parenteral nutrisi, repacking, IV admixture ini dilakukan di ruangan steril. Untuk kondisi khusus, AV admixture yang bahan obat. Nah, ini dibaca saja nanti. Kemudian kita yang tadi saya maksudkan seperti ini. Jadi kalau untuk sediaan admixture itu untuk diberikan secara continuous atau intermittent itu melalui intravena dengan membutuhkan infusion set seperti ini. Jadi diberikan dalam bentuk drip gitu ya, beberapa tetes masuk ke IV kateter dan untuk pasien ini langsung pasiennya di sini. Ini saya sih tidak berharap ada yang punya pengalaman diberikan seperti ini. Jangan ya, tidak berharap ya. Tapi kita perlu tahu. Nah, ini semoga sehat-sehat saja. Nah, sangat tidak enak gitu ya bisa bila harus ke rumah sakit terus mendapatkan obat-obatan yang harus diberikan secara seperti ini. Nah, kemudian komponen yang diperlukan pada pencampuran sediaan farmasi steril adalah ya tentu saja harus ada fasilitasnya. Ya, maaf ya, saya terlempar ya. Ada-ada aja ya ini teh. Ya, semoga masih semangat ya. Oke, saya lanjut ya. Share screen lagi. Nah, ini tadi sampai mana ya? Nah, ini jadi ada beberapa yang memang harus dilakukan pencampurannya di ruang steril. Tadi sudah ya. Kemudian untuk melakukan hal tersebut ada 4 hal yang harus diperhatikan. Tentunya fasilitas yang pertama ya. Terus fasilitasnya sudah ada,
ya, harus ada ruangan yang memenuhi syarat aseptik, ruang seperti ruang steril, serta alat laminar airflow. Tapi ini sederhana. Kalau di fasilitas produksi kemarin kan sudah desainnya pelajaran pertama tuh harus ada airlock segala macam, harus ada apa? Ruangan antara, changing room segala macam sampai ke ruang kelas A, kelas B gitu. Nah, kalau untuk ini hanya sederhana saja. Yang penting ruangannya diusahakan bebas dari kontaminan, ya. Kemudian tentu saja setelah ada ruangan nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada sumber dayanya ya. Sumber daya manusia itu sangat penting dalam setiap kegiatan. Ya, petugas yang telah di-training menggunakan pakaian serta perilaku yang sesuai. Yang digarisbawahi adalah pakaian serta perilaku, ya. Nah, perilaku untuk seseorang atau tenaga kerja di ruangan steril akan berbeda dengan di ruangan yang biasa. Bisa dibayangin ya, di ruangan produksi pun juga sama. Orang yang biasa melakukan aktivitas produksi tablet, sirup, dan steril itu berbeda. Karakter mereka berbeda karena sudah di-training-nya berbeda. Mereka akan bekerja dengan pelan-pelan dengan gimana coba syaratnya, bukan syarat ya, apa ya, bukan kriteria juga. Karakter apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja di ruangan steril. Ada yang bisa bantu? Coba ada yang mau bantu, Rian? Mau bantu, Rian? Kalau setahu saya itu kerjanya aseptis sama gak banyak ngobrol, Bu. Jadi ntar kalau banyak ngobrol banyak kontaminasi di situ pekerjaannya. Ya, jangan banyak ngobrol ya. Jadi terkenal kayak yang ini orang jutek banget gitu. Padahal enggak, itu karena kebiasaan aja. Mereka nggak suka banyak ngobrol gitu ya. Nah, terus ada lagi apa? Mau coba izin jawab Ibu. Iya, silakan. Oke, baik Ibu. Kalau untuk petugas sendiri, kan ini sifatnya steril. Berarti orangnya harus patuh sama prosedur, benar-benar patuh gitu. Karena kan semua steril itu kan harus dilakukan secara sangat hati-hati, terus juga rinci. Terus ya berarti tadi orangnya disiplin kan satu. Terus ya bersih, berarti steril juga. Pokoknya intinya untuk semua untuk steril itu pertama harus rinci, disiplin, terus apa lagi ya? Mungkin itu sih dari yang saya ingat sih. Iya, ya memang harus seperti itu ya. Kepatuhannya sangat tinggi sekali karena dia sadar yang dia produksi atau yang akan dia campur langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, dia orangnya lebih care banget. Ini ada yang bintik sih. Ya ini teh apa ya? Ini teh boleh nggak ya? Gitu. Ada bubble aja. Bubble teh apa ya? Gelembung gitu ya. Ini teh apa ya? Jadi lebih ke situ ya berpikirnya. Karena kan kalau misalnya takut takut ada macam-macam bisa terjadi gitu. Jadi orangnya memang berpikir kritis, terus tidak banyak bicara juga, tapi memang bicaranya di sini ya di mind gitu, di lebih kritis gitu ya. Terus juga taat terhadap SOP yang berlaku, maka sistem dokumentasi itu harus ada. SOP, buku referensi terkait penyiapan produk itu harus disiapkan. Ya itu ya pentingnya sumber daya manusia untuk melakukan aktivitas produksi di ruangan steril atau admixture di ruangan steril. Juga satu, kalau di produksi nggak banyak gerak, maksudnya gini, nggak banyak lari sana lari sini, karena apa? Takut menimbulkan partikel ya. Ya kan kita jaga kondisi ruangan itu jangan sampai create banyak partikel. Jadi kalau kita gerak sana, gerak sini terlalu heboh gitu ya, orangnya nggak yang pasti melakukan kegiatannya, bolak-balik, nah itu nggak bisa gitu di situ, kurang sesuai tindakannya ya perilakunya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Sistem dokumentasi udah pasti SOP, semuanya yang dilakukan harus tercantum dalam SOP. Ya. Peralatan pendukung, peralatan steril, label berisi informasi, label produk berisi informasi. Kenapa dikatakan label produk? Nanti kita lihat. Jadi intinya setelah kita mencampurkan itu jadi berarti sesuatu yang baru, ya. Misalnya kita mencampurkan vitamin dengan obat sitotoksik, misalnya fluorouracil, fluorouracil dalam cairan dextrose misalnya. Yaitu 5 fluorouracil obat yang A, dextrose infused obat B. Tapi ketika dicampurkan dia memiliki label sendiri lagi, berbeda lagi ya. Oke.
Ya. Kemudian, nah ini ada suatu studi yang dilakukan oleh Laksmi Maharani dan kawan-kawan ya, dia Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, mengenai pengaruh edukasi apoteker terhadap sikap dan pengetahuan sikap dan pengetahuan perawat tentang pencampuran sediaan parenteral. Bahkan ada satu studi mengenai evaluasi sumber daya manusianya. Jadi memang bisa dilihat di sini apa yang harus diketahui ya. Ini dibaca saja ya. Tidak semua obat bisa dicampurkan ke dalam infus. Jadi sebelum dilakukan edukasi, ada yang salah gitu ya. Setelah dilakukan 100% benar dan seperti itu. Bahkan kalau dari sini kita lihat ternyata kalau perawat itu apa di sini yang kurangnya mereka pahami. Ini ya, incompatibility obat. Ya. Ini kalau apoteker harus tahu ya. Nah, kalau perawat kan memang bukan apoteker. Kalau mereka tidak begitu tahu bahwa zat A sama zat B itu tidak boleh dicampurkan, ya itu masuk akal gitu. Tapi kalau apoteker harus tahu ya di sini. Nah ini banyak bisa di incompatibility juga merupakan hal yang memang kurang dipahami. Tapi kalau apoteker, nah itu sudah harus dipahami. Nah tapi ini aneh ya, setelah dikasih edukasi malah turun ya. Nah, nggak tahu lah ini studinya bagaimana. Tapi intinya nih, abaikan persentasenya, lihat hal-hal yang harus dipahami. Ya, juga parameter sikap harus menggunakan sarung tangan. Kok ada yang jawab tidak setuju berarti sebelumnya ya? Setuju menggunakan masker, setuju mencuci tangan. Nah, itu tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Baik, ini dipahami saja, dipelajari, dibaca. Kalau mau baca detail ada di jurnalnya ini. Nah, kita lanjut karena kita adalah lebih fokus ke teknologi farmasinya itu lebih ke fasilitas berarti ya. Nah, ini fasilitas, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, tentunya ini adalah minimum requirement ruangan. Ini ada pandangan dari luar ruang IV admixture rumah sakit. Nah, ini ada ya seperti ini kurang lebih. Tidak terlalu seperti di industri yang kita belajar yang pertama, tapi di sini satu dua ruangan juga cukup gitu ya, tidak terlalu besar. Tapi yang pasti harus ada pembagian beberapa ruangan seperti ya ini pembagian ruangan, tata udara steril dalam ruangan, peralatan steril, standar ruangan, harus ada pass box ya. Pass box itu untuk apa? Untuk alur. Ada yang bisa jawab? Pass box untuk apa? Kenapa harus ada pass box? Untuk alur, barang, obatnya. Jadi kan prinsipnya dalam suatu desain fasilitas industri, alur barang, alur kemasan, alur masuk barang, alur masuk kemasan, alur masuk orang, itu dan alur keluaran barangnya itu harus berbeda. Jalur masuk sama jalur keluar itu harus berbeda. Itu prinsipnya ya. Mudah-mudahan saya sudah pernah sampaikan, takutnya enggak, tapi prinsip desain ruangan adalah seperti itu. Nah, begitupun dengan yang di ruangan steril ini. Karena dia bentuknya adalah obat-obatan itu kan kecil-kecil, nggak kayak tong-tong material. Jadi bisa melalui pass box saja. Nah, kalau untuk orangnya ya melalui pintu gitu ya. Kemudian harus ada HEPA filter, SOP, maintenance, tes berkala peralatan yang harus dilakukan. Nah, ini contoh ruangan pencampuran obat IV admixture. Nah, yang ini nih apa? Ada yang mau jawab nggak ini apa? Yang saya tunjuk, kelihatan nggak? Ada yang mau bantu jawab? Priscilla, apa ini Priscilla? Priscilla Margareta. Iya, Ibu. Ini apa? Maaf, Ibu kurang tahu. Kurang tahu. Sinta, gimana nih apa Sinta? Kalau ini kan laminar ya, laminar airflow, ini laminar airflow, ini mah kursi, ini meja, table. Ini pintu, tempat alur manusianya masuk lewat sini, petugasnya masuk lewat sini. Kalau ini adalah, tadi sudah saya sampaikan. Pass box-nya, Ibu. Iya, pass box-nya, barangnya lewat sini, obatnya lewat sini, orangnya masuk lewat sini, diambil dari sini ya. Ini untuk lalu lintas,
obatnya ya. Baik, sekarang paham ya, Priscilla, kebayang ya pas box tuh apa sih ini ya? Seperti ini. Dia kayak kotak gitu ya. Tapi ada UV-nya juga di dalamnya, menghubungkan, dia nempel kayak di tembok gitu, menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Baik, kemudian ini ruangan admixture untuk non-sitostatik. Maksudnya untuk bukan untuk obat kanker. Kalau obat kanker itu sitotoksik ya. Nah, ini yang bukan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Minimal ada berapa ruangan ini? 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ini berarti masuknya lewat mana ya? Masuk lewat sini ya. Masuk lewat sini, ruangan persiapan, di situ tuh ada banyak, ada table persiapan, terus ruangan yang utamanya di sini, ruangan oplos atau pencampuran, ya. Tadi kita lihat kurang lebih seperti itu ya, tadi 2 laminar, kemudian 1 pas box, 1 untuk pintu ya, pintu masuk lewat sini. Jadi, orang masuk lewat sini, persiapan dulu, ini tekanannya masih 10 Pascal, kemudian orangnya ganti ke sini, barangnya atau obatnya masukin di pas box ini, kemudian ini ruang tekanannya sudah 20 ya, lebih tinggi, sehingga kalau dibuka pun nanti ruangan udaranya keluar ke 10. Kemudian dia masuk ke ruangan utamanya untuk pencampuran, yang tekanan udaranya dia plus 30, berarti lebih tinggi. Nah, sehingga kondisi di sini adalah baik ya udaranya. Lakukanlah pencampuran. Nanti kalau sudah ditaruh di sini, orangnya keluar lagi, diambil lewat passbox. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini desainnya. Ruang persiapan mulai dari pintu masuk, koridor, anteroom ya. Anteroom itu ya kayak ruang apa ya? Kayak airlock gitu, ruang antara gitu. Diperlukan 2. Nanti desainnya dibaca saja ya. Di sini harus bagaimana, di sini harus bagaimana gitu. Ya. Kemudian intinya adalah perbedaan tekanan udara ruangan 10-15. Ruangan harus memadai, misalnya 7x7 itu minimal. Ya, jadi perbedaan ini dari ini 10 ke 20 ke 30 perbedaannya adalah 10 Pascal. Kalau 15 bagus, dia lebih tinggi, jadi lebih nyata gitu perbedaannya antara satu ruangan dengan ruangan lain. Jadi udaranya mengalir ke luar. Di sini sangat-sangat positif sekali, sangat-sangat bersih. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh saja. Ini dibaca ya. Nah, ini yang tadi gambarannya passbox-nya. Kalau ini passbox-nya ada 2 ya, dia ke ruangan sana sama ruangan sini malah. Passbox-nya 2, ada cuci tangannya, nah ruangan pencampuran seperti ini. Ini Priscilla kalau tadi nggak jelas, bisa dilihat lebih jelas di sini ya. Kemudian, nah ini juga dibaca. Tujuan pelayanan IV admixture. Untuk menjamin sediaan obat memiliki mutu dan sterilitas terjamin, menghemat waktu perawat. Menurunkan angka kejadian infeksi nasokomial, tepatnya dosis penghematan biaya. Ya, ini dibaca saja. Beberapa obat IV yang dilayani diberikan dengan cara IV admixture, obat sitostatik, obat kanker, nutrisi parenteral, antibiotik, analgesik, anti jamur, antivirus. Nah, ini juga tipe pelayanan IV admixture. Pelayanannya luas. Jadi memang kegiatan ini tidak hanya untuk yang UGD gitu ya. UGD malah mungkin enggak ada beberapa gitu, tapi ini dilakukan banyak ya. Diberikannya untuk semua pelarutan, antibiotik, total TPN itu total parenteral nutrisi, sitostatik, ICCU, intensif, ini yang jantung ya, kardio, care unit, NICU, neonatal, intensive care unit, ICU. Nah, ini ya diberikan di ruangan-ruangan ini. Pelayanan khusus, total parenteral nutrition 7 hari per minggu, dan sitostatik jam kerja klinik. Nah, ini pelayanannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, sesuaikan dengan kondisi pasien dan usia, ya tentu saja. Tapi kan nanti ada resepnya juga ya dari dokter, kita harus sesuaikan saja dengan resep itu. Pelarut yang sesuai dengan kondisi pasien, apakah di lemari es atau tidak untuk penyimpanannya,
Kemudian untuk kadaluarsanya harus diperhatikan karena ED masing-masing konsentrasi itu berbeda. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Minimal ada 4 ya kalau kita melakukan kegiatan IV admixture. Yang pertama dosisnya, terus pelarutannya, penyimpanannya, kadaluarsanya. Nah, ini sebenarnya semuanya informasi ini ada di brosurnya, kecuali yang kadaluarsa mungkin kalau kadaluarsa setelah pencampuran itu tidak ada ya. Tapi itu harus dibuat SOP oleh rumah sakit tersebut. Ya, biasanya dia boleh dipakai dalam berapa lama setelah dicampurkan. Nah, standar pelayanan aseptik di rumah sakit ini ada guidance-nya, buku panduannya. Ini minimal bekal untuk melakukan pelayanan IV admixture di rumah sakit. Ya, ini prosedur yang harus dilakukan seorang farmasis dalam penyiapan IV admixture. Ini ada berapa prosedur? 1 sampai 9. Nah, ini dibaca saja tahapannya satu persatu. Cuci tangan, ya, dengan larutan. Terus mengenakan pakaian steril, cap, sepatu, cover, shoe cover, masker. Nah, ini semua obat dilewatkan melalui passbook yang tadi, menggunakan sarung tangan steril. Ya, sarung tangan steril itu berbeda dengan sarung tangan yang satu box isi 100. Sama nggak? Pernah lihat nggak yang steril seperti apa? Ya, kalau steril itu satuan, disobek gitu, satu plastik isi satu sarung tangan. Jadi kalau kalian melakukan pekerjaan yang IV admixture, tapi sarung tangannya itu yang satu box isi 100, itu tidak sesuai ya, bukan yang seperti itu. Nah, kemudian penyiapan alat LAF di UV 30 menit dulu. Jadi memang kalau menggunakan laminar airflow, kan itu suka mati ya. Nah, tapi sebelum digunakan, setiap akan digunakan pagi saja, dan sesudah digunakan, itu harus di UV 30 menit, ditinggalin aja. Nah, perhatian saat menggunakan UV, tidak boleh ada aktivitas di dalamnya. Bisa dipahami ya? UV lampu-lampunya warna ungu, gitu Rian ya. Jadi kalau misalnya Rian pencet tombol nyalakan lampu UV, itu tangan Rian nggak boleh masuk ke situ. Ya, tinggalin aja, nggak boleh, karena itu berbahaya juga buat kita. Tinggalin 30 menit lagi, sesudahnya baru dimatikan, barulah setelah dimatikan, baru berkegiatan di situ. Kalau nggak yakin, dan bisa ditambah, biasanya setelah di UV adalah disemprot dengan alkohol seluruh permukaannya, barulah melakukan kegiatan di situ. Terus dilakukan pelaksanaannya, kemudian diberikan larutan setelah selesai dicampur, diberi label, dikeluarkan lewat tas box, kemudian dibersihkan lagi habis kerja, diswab lagi dengan alkohol, baru di UV, tinggalkan dulu 30 menit, tapi jangan lupa kembali untuk mematikan lagi lampu UV-nya. Ini tahapannya ya. Bisa dibayangkan nggak? Bisa ya, Alia? Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari IV admixture. Ya, ini dibaca saja. Kekurangannya merupakan yang akan saya fokuskan ya. Kekurangannya air embolus, udara emboli. Jadi kalau itu kan langsung ke pembuluh darah ya. Maka dari itu kalau kita lihat perawat ketika ngambil lewat ini misalnya nih. Ini vial, ini siring. Ya, pasti dia ujungnya ditepuk-tepuk gitu ya. Untuk mengeluarkan udaranya. Kalau tidak melakukan itu, nggak apa-apa lah, ini mah cuma udara aja gitu ya, bukan partikel. Nggak apa-apa, yang penting mah bukan partikel. Disuntikin aja. Masuk ke dalam pembuluh darah langsung kan, ke dalam vena. Nah, itu bisa menimbulkan emboli. Ya. Nah, itu bahaya. Jadi kayak menyumbat gitu. Kebayangkan kalau aliran itu tersumbat oleh partikel atau walaupun itu udara, jadi kesumbat pembuluh darahnya, jadi bengkak dan bisa bahaya ya di situ. Kemudian bleeding atau pendarahan, reaksi alergi bisa terjadi dan itu cepat ya karena lewat intravena. Kemudian phlebitis atau iritasi vena, pirogen bisa masuk juga. Kemudian ekstravasasi atau kondisi
apa nih, kebocoran obat atau cairan dari vena ke jaringan sekitar yang sehat selama pemberian obat kemoterapi. Dan ini beberapa kekurangan, dan ini harus menjadi perhatian saat melakukan kegiatan IV admixture dan pemberiannya. Kemudian ini dibaca saja ya. Ada resiko-resiko, ini sama dengan yang tadi pembecah pembuluh darah, nah ya, plebitis, sama dengan yang tadi. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya ketika kalian melakukan pencampuran. Adalah problem sterilitas, adanya partikel dalam sediaan parenteral, stabilitas produk, incompatibility farmakologi, incompatibility in vitro. Nah, mengenai sterilitas, pencampuran bahan obat ke dalam larutan infus yang tidak menggunakan cara-cara aseptik dapat mengakibatkan masuknya mikroorganisme ke dalam sediaan. Ya, ini sudah pasti ya, kita juga sudah tahu. Maka dari itu pembuatan sediaan steril harus ruangannya tertentu, personilnya harus taat gitu ya. Dan akan percuma ketika akan diberikan ke pasien yang pengerjaannya itu tidak care sekali ya dengan ini. Nah, maka dari itu harus dilakukan oleh apoteker sebenarnya yang seperti ini, atau mungkin asisten apoteker yang telah di-training. Kemudian adanya partikel dalam sediaan parenteral. Ini dapat berasal dari tutup karet vial, pecahan kaca pada saat mematahkan ampul, rambut, atau kain petugas. Jadi sumbernya ini macam-macam. Ya, yang umum juga kadang-kadang tuh dari tutup karet vial. Bila kualitas dari rubbernya itu tidak baik, jadi regas gitu ya, gampang rontok, ada ya karet seperti itu. Mungkin kalau di lab pernah menemukan yang seperti itu karena dipakai berulang, dicuci, di oven, dicuci, di oven gitu ya. Jadi saat kita tusuk itu rontok. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi harus hati-hati sekali nanti ketika melakukan pencampuran itu para apoteker di rumah sakit ya. Kemudian stabilitas IV admixture ini. Stabilitasnya berkaitan dengan waktu kadaluarsa obat-obatan yang telah mengalami pencampuran. Nah, biasanya kalau apoteker harus melakukan pencampuran yang obat A dengan obat B, dia nggak akan langsung nyampurin. Dia harus punya pemahaman dulu mengenai obat A itu atau apa ya, terus solvennya atau pelarutnya atau cairan intravenanya itu apa ya, stabil nggak ya dia. Terus kalau tidak tahu, dia harus nanya ke pembuatnya. Kalau saya sudah campur ini boleh dipakai berapa lama? Jadi apoteker itu tidak semata-mata, ini mah kira-kira seminggu lah, ini kira-kira 24 jam, ini kira-kira itu, nggak seperti itu. Tapi juga bisa melihat dari buku. Ada buku namanya Handbook of Injectable Drug, itu dia ada studinya, kalau nyampur antara A dan B, itu boleh berapa lama, terus nanti kalau misalnya A dengan B, 24 jam, dia akan jadi berwarna apa, atau jadi ada apa, itu ada bukunya. Jadi apoteker yang bekerja di fasilitas rumah sakit, untuk melakukan kegiatan ini, buku Handbook of Injectable Drug itu seperti panduan juga. Ya, jangan lupa ya, bukunya apa namanya? Jadi ada satu buku lagi yang harus kita ketahui selain farmakope, CPOB, apalagi tadi barusan saya sebut? Handbook of Injectable Drug, Bu. Ya, Handbook of Injectable Drug. Itu salah satunya juga ya, yang sering digunakan. Kemudian incompatibility farmakologi. Ya. Nah, inkompatibilitas dapat terjadi karena interaksi obat, yaitu sudah pasti ya. Adanya interaksi farmakologi dapat mengakibatkan efek obat meningkat, sehingga dapat terjadi toksisitas atau menurunkan efek obat. Ya, ini nyambung sebenarnya. Ya, sudah pasti, jadi hati-hati ya, mencampurkan obat A dengan obat B. Ada yang obat A tambah obat B dicampur bersifat apa? Ada tiga atau dua ya? Setidaknya ada 3 sih. Apa aja yang dapat terjadi? Sinergi, antagonis, satu lagi apa? Sudah diajarin belum? Sudah ya harusnya. Iya, sudah ya Fajar ya? Sudah, Ibu. Nah, itu yang terjadi harus diingat. Jadi satu bersifat apa tadi? Sinergis. Kedua? Antagonis sama agonis ya. Satu lagi? Antagonis, sinergis, sama
Kompetitif, bukan kompetitif. Jadi dia tidak ada apa-apa gitu. Kalau yang kalau yang sinergis itu kan jadi A tambah B, jadi 1 tambah 1 jadi 3. Kan harusnya 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Tapi dia jadi lebih tinggi gitu sifatnya ya. Terus ketika dicampurkan justru malah berkurang aktivitasnya. Terus tapi ketika dicampurkan ada satu lagi yang ya sudah sama-sama saja jalan, tidak ada efeknya untuk meningkatkan atau untuk menurunkan. Itu ya, ada 3. Nah, kemudian inkompatibilitas in vitro. Ya, makasih ya Fajar. Ini Fajar nggak kelihatan wajahnya nih yang mana ya? Ibu saya lagi oke nih. Oke, yang lainnya juga off cam ya. Hari Sabtu soalnya ya. Males ya. Ya oke. Ya, tapi semangat dikit lagi. Ini nggak semua kok. Incompatibilitas, oke kalau gitu dibaca aja ya untuk mempercepat. Nah, ini juga dibaca aja. Setuju dibaca? Baca. Nah, ini aja deh, satu deh. Nah, sudah terakhir ya. Yuk, satu contoh. Silakan dibaca. Ayo sedikit lagi. Siapa yang mau bantu? Ellen mau bantu, Ellen? Baca. Bahasa Inggris apa diartikan, Ibu? Terserah. Diartikan saja. Baik, di sini ada perhitungan yang berhubungan dengan event admixture. Contohnya adalah ada seorang pasien yang dengan berat badan 70 kg yang membutuhkan 0,25 mg amfotericin B per kilogram berat badannya untuk ditambahkan ke dalam 500 ml 5% dextrose injection. Jika amfotericin B Halo? mohon maaf Ibu, yang sebelah bawah saya kurang mengerti. Ya, jadi gini. Sebentar ya, saya matiin pompa dulu nih. Keras sekali. Kak, matiin, Kak. Ketahuan jawabannya. Sebentar. Nah, udah berhenti. Jadi gini, ada pasien dengan berat badan 70 kg, dia membutuhkan obat dengan dosis 0,25 mg amfotericin per kilogram berat badan. Nah, untuk ditambahkan, dicampurkan nggak bisa diberikan begitu saja ya. Dicampurkan ke dalam 500 ml larutan dextrose 5%. Jika amfotericin B itu bentuknya serbuk. Ya, serbuk. Jadi dry injeksi, serbuk kering. Bisa pernah lihat ya? Oke. Dibayangin aja, harusnya saya tunjukkan juga sebenarnya di slide ini ya, gambar vial amfotericin. Tapi bisa dibayangin kalau itu dilarutkan kan, rekonstitusi itu dilarutkan. Serbuk injeksi kan harus dilarutkan ya dengan pembawanya. Misalnya API, Aqua Pro injeksi 10 mili. Jadi obat, jadi satu vial itu ada 50 mg harus dilarutkan dengan 10 mili Aqua Pro injeksi. Berarti dosisnya obat ini adalah 50 mg per 10 mili. Jadi berapa mililiter dari obat ini harus ditambahkan ke dalam dextrose tersebut, yang 500 mili dextrose 5%. Silakan dihitung. Ya. Saya tunggu 1 menit. Habis itu kita tutup kelasnya. Ayo Rian, cepetan Rian, mau main kan? Yuk Alia, kerjakan. Nanti saya tanyanya random ya. 3 orang. Sudah ada yang ketemu jawabannya? Mau nyoba Ibu? Boleh Ya, nggak? silakan. Siapa? Fajar Ibu. Ya, silakan Fajar. Jadi kan buat pasien ini perlu amfotericin B per
per kilogram berat badan, 0,25 per kilogram berat badan. Terus kan dia beratnya itu 70 kilogram. Berarti yang pertama dilakuin itu kan harus ngukur apa ya? Harus ngitung berapa banyak amfotestin yang diperlukan kan, berarti 0,25 ke 70. Jadi hasilnya 17,5 mg. Terus yang di bagian akhir, if the amphotericin B is to be obtained from a reconstituted injection dan kotel 50 mg, berapa mililiter yang perlu ditambahin ke dextrose injection-nya. Kalau dari hasilnya kan jadi 17,5, berarti kalau misalnya mau ngambil konsentrasi sebesar berapa tadi teh? Oh ya, 17,5 mg. Pertama-tama tuh kan harus kirain dulu kan berapa banyak yang bakal didapetin dari per 10 mili. Kalau misalnya dari 50 mg tadi kan itu ada berapa ya? 50 per 17,5 itu kan berarti 2,86 mili sekian, itu kalau per 10 mili. Tapi kan ini dimasukinnya ke 500 mili dextrose injection, berarti kan lebih besar buat volumenya. Berarti dari situ dikali 500 per 10 buat yang 2,86-nya. Berarti sekitar berapa? 500 per 10. 143 ml dimasukin ke yang dextrose injection. Berarti butuh berapa? 143 ml tadi. 143 ml berarti butuh berapa vial? Vialnya berapa ya? Vial 10 mili ya? Vial 10 mili berarti 14,3, berarti sekitar 15 Ibu. 15 vial? Iya. Sehari? Oh, berapa ya? Ya. Ada yang mau? Oke, terima kasih ya Fajar sudah mencoba menjawab. Ada yang sama? Ada yang berbeda? Ada yang mau bantu? Hafiz, gimana Hafiz? Sama, setuju? Memang setuju Ibu dengan Fajar tadi, 143 sekian. Setuju, 14 vial. Ya, kemudian satu lagi, Candy. Gimana Candy? Setuju? Setuju Ibu. Syifa, Hairani, setuju? Atau ada yang berbeda? Bagus, setuju? Bagus Adi Nagoro tuh yang kelas internasional bukan ya? Iya, Bu. Mm-mm. Ibu pun ikut ada di- yang raise kan? Oh gitu. Oh ini kelas internasional juga ada di sini ya? Dicampur gitu? Iya, Bu. Oh dicampur. Berarti saya harus izin dulu ya, maaf ya. Pakai bahasa Indonesia, ya tapi setidaknya soalnya bahasa Inggris ya. Iya, Bu. Siapa yang raise hand tadi? Salma, Ibu. Iya, silakan Salma. Iya Bu, Unten mau jawab, tapi maaf kalau misalkan agak salah. Ya nggak apa-apa, Jadi- belajar. Yuk. Jadi kalau saya tadi perhitungannya, kan dia 0,2 mg per berat badan. Nah itu 0,25. Iya, 0,25 mg per berat badan itu dikali 70, berarti 0,25 dikali 70 didapatkan 17,5 mg. Nah, terus kan dosis obatnya 50 mg per 10 mili. Kalau saya pakai perbandingan gitu, Bu, jadinya 50 mg per yang tadi 17,5 mg, terus sama dengan 10 mili buat yang 50 mg per X mili. Nah, jadi didapatkan berapa mili yang ditambahkan ke dextrose injeksinya itu 3,5 mili, Bu. 3,5 mili, berarti berapa vial?
hampir 2 ya Bu ya. 3,5 mili 2 vial. 1 vial tuh kalau nggak salah 2 mili ya Bu. Nah, itu ada 1 vial itu 10 mili. Oh ya 10 mili. Berarti 0,35 dari vial 10 mili. Kan gini, kalian di rumah sakit, ada resep nih, resep seperti ini gitu ya. Berarti kan kalau kalian harus siap-siap merekonstitusi itu dan mengambil memasukkannya ke dalam larutan dextrose. Tadi Hafiz sama Fajar minta asisten apoteker keluarin 14 vial ya, saya mau coba rekonstitusikan gitu untuk persiapan ini. Dikeluarkanlah itu nanti dari apotek untuk ke instalasi itu. Nah, terus yang satu lagi tadi siapa? Siapa tadi, maaf? Yang jawab? Salma. Salma mungkin 1 vial mungkin maksudnya ya. 3,5 mili itu kan 1 vial ya. Karena 1 vial itu 10 mili kan? Berarti kalau butuh 3,5 mili, butuh berapa vial? Butuh 1 vial. 1 vial aja. Coba tolong keluarkan amphotericin B-nya 1 vial ya. Gitu kan kurang lebih kalian pasti pernah ke apotek ya. Walaupun belum bekerja di sana, tapi tahu apotek kerjanya seperti keluarin sekian ya. Nah, itu disitulah fungsinya apoteker nanti untuk mengelola resep, memperhitungkan berapa pengeluarannya. Kalau obatnya murah nggak masalah gitu ya. Takutnya obatnya mahal, sudah dikeluarin masukin lagi tuh suka nggak bisa kadang-kadang. Apalagi kalau sudah direkons kering dicampurkan, salah ngitung gitu ya. Nggak mungkin lagi dibalikin kan? Ya, jadi nanti nombok gitu apotekernya. Nah, sekarang gini. Ya, makasih Salma, Hafiz, sama Fajar yang sudah menjawab. Jadi kira-kira kayaknya begini ya. Mungkin di sini ada kurangnya soal ini. Satu, tidak menggambarkan vialnya seperti apa. Tadi harusnya ada contoh vial. Dan juga informasinya adalah per 1 hari kah gitu, atau per berapa gitu ya. Medication, jadi ada order pasien 70 kg, benar, dosisnya sekian. Berarti satu orang itu butuh 17,5 mg diberikan. Satu pasien 17,5 mg. Ya, dimasukkan ke dalam cairan pembawanya. Intravena tadi, cairan pembawa intravena yaitu 500 ml dextrose 5%. Ya, softback itu. Softback-nya 500 ml kan gede-gede ya, suka lihat ya. Nah, tapi satu orang hanya butuh berapa? 17,5 mg. Nah, kemudian obatnya itu dosisnya 50. Berarti tadi adalah 17/50 kali 10. Berapa tuh? Coba hitung semuanya. 17 yang dibutuhkan per 50 mg sediaannya per 10 mili kan, kali 10 mili. Berarti berapa? 3,5 mili. 3,5 mili saja yang diperlukan. Ya, 3,5 mili diambil, dimasukin ke dalam larutan 500 mili. Diberikanlah ke pasien sampai habis. Maka kalau itu sampai habis, masuk ke dalam darah pasien sampai 500 milinya habis, itu berarti pasien mendapat dosis 17,5. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, begitu ya. Nah, ini tadi benar ya, Fajar. Pertama kali adalah hitung dosis dulu. Pasien itu butuhnya berapa sih gitu. Pasien butuhnya berapa gitu. Oke, dia butuh 17,5. Yang ada sekarang berapa? 50 mg sekian. Kadang-kadang memang obat tuh gini, ada dosisnya beda-beda. Ada yang 50 mg per 10 mili, dia berarti butuh 3,5 mili. Tapi ada lagi satu lagi, dia dosisnya itu 20 setengahnya. Jadi ada obat yang vial besar, vial kecil gitu ya. Dia butuhnya cuma segini, pakai aja vial kecil. Karena vial kecil mungkin dosisnya sama, tapi jumlahnya 5 mili misalnya. Jadi kan kalian akan memilih untuk mengirit penghematan adalah menggunakan yang 5 mili aja, jangan yang 10 mili gitu ya. Bisa dipahami ya, kadang-kadang ada vial besar, vial kecil. Dosisnya sama, cuma volumenya aja yang beda. Jadi pakailah yang sesuai. Nah, ini jawabannya adalah 3,5 mili. Ya.
Ya Fajar, jadi abaikan yang dalam hal ini dalam hal tertentu kita ada informasi yang lain, tapi dalam hal ini 500 mili adalah sebagai pembawa. Gitu ya. Nah, tapi kenapa kita harus pakai 500? Udahlah kalau gitu pakai aja yang 100. Larutan dextrose 5% juga kan macam-macam. Enggak, itu ada informasinya di dalam leafletnya. Kita nggak boleh nyampur sembarangan. Ah, jangan pakai yang 500 lah, pakai yang 100 aja. Ya kalau 100 takutnya dia terlalu Jalurnya ini. Oke, sekarang sudah ketemu. Ya, Devani. Oke. 500. Jadi nggak, takutnya terlalu konsentrat. Jadi pH-nya berubah. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi kita apoteker nggak boleh gonta-ganti dalam hal larutan solvennya. Kalau disuruh pakai 500 ml 5%, ya udah pakai ini. Jangan diganti pakai NaCl. Boleh nggak pakai NaCl? Ya jangan, karena belum tentu kompatibel kan? Ya. Baik, saya harap dipahami. Nah, kemudian setelah dicampurkan, harus diberi label. Minimum requirement untuk label adalah ini nama pasien, nomor medical record, nomor ruangan, pasien A, nomor di ruangan berapa gitu ya. Nama dan obat yang ditambahkan itu campuran apa saja, volumenya gimana, berapa tadi terus tanggal pembuatannya, kecepatan infusnya, diberikan dalam berapa mili ya. Dengan kecepatan tertentu, tanggal daluarsa, petugas yang bertanggung jawab. Misalnya yang mencampur Alia ya harus tulis nama Alia, jangan Devani ya. Kemudian harus ada informasi beyond use date. Kalau expiry date, bedanya apa antara ED dan BUD? ED itu adalah batas di mana obat tersebut tidak boleh digunakan yang dikeluarkan oleh pabrik. Masing-masing obat, jadi obat A, tadi amphotericin A dengan dextrose, dia punya ED masing-masing. Tapi ketika dicampur, jadinya adalah beyond use date, BUD. Batas waktu di mana obat tersebut tidak boleh digunakan karena tindakan yang merusak wadah, sediaan yang mempengaruhi stabilitas. Begitu. Ya, ini bedanya ya. Baik. Sudah selesai pertemuan kali ini. Ada yang mau disampaikan? Ibu punten izin bertanya terkait absen. Ya. Belum dibuka, Ibu. Ya, absen belum dibuka. 5 menit lagi ya. Dibuka, silahkan di 5 menit tadi ada masalah, jadi sebelumnya nggak bisa. 5 menit lagi saya buka, silahkan diisi. Oh ya, amphotericin B itu golongan apa ya? Dia obat apa ya? Apakah sitostatik, sitotoksik, vitamin, anti jamur, antibakteri, apa? Ada yang bantu juga? Antifungal. Antifungal. Sudah baca ya mengenai ini? Ya. Baik ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan selain absen? Ibu punten, kalau untuk nanti pas minggu UAS, ini materinya Ibu model ulangannya masuk kayak CBT atau gimana ya, Bu? Kayaknya ini tuh teori ya, teori itu CBT. Oke, Ibu, terima kasih. Sudah, iya sama-sama. Sudah keluar kan jadwalnya ya, atau belum? Kalau setahu saya untuk jadwal belum keluar, masih belum. penyusunan. Kami kayaknya saya pernah lihat deh, tapi mungkin belum di-share ke mahasiswa ya. CBT rasanya ini. Ya, siap-siap aja dipelajari dari materi 1 sampai materi terakhir, termasuk hitungan-hitungan ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, ya saya cukup. Ini akhir dari semester kita ya. Semoga yang kami berikan itu bagaimanapun cara penyampaiannya, tapi niatkan sama, semua kalian ada perubahan dari yang awalnya sesuatu. Sekarang sudah mulai paham apa sih gitu yang dilakukan pembuatan sediaan steril. Semoga bermanfaat. Demikian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pilih